Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas rangkaian encoder terlebih dahulu. Secara umum ada dua materi, ya, encoder dan decoder. Tapi pada materi video ini adalah encoder terlebih dahulu. Oke. Nah, rangkaian encoder itu difungsikan untuk memproses pengkodean biner. Nah, pengertian dari pengkodean biner sendiri adalah proses untuk mengkonversi data input sebanyak maksimal 2 pangkat n menjadi data output sebanyak n bit data. Ingat, karena binary berarti satuannya adalah bit, kemudian datanya adalah 0 atau 1. Kemudian untuk eh, encoding, jumlah data inputnya adalah lebih banyak dibandingkan dengan data output. Fungsinya adalah untuk mengkompresi, ya, kompresi data yang awalnya sebanyak 2 pangkat n, ya, jalur inputnya, kemudian dikonversi menjadi n output data. Nah, rangkaian yang kita gunakan disebut sebagai rangkaian encoder, ya, untuk memproses encoding. Rangkaian encoder kita gunakan nanti dengan gerbang logika OR. Nah, ini contohnya, ya. Kalau ada, ya, data di line input pada encoder itu sebanyak 8, mulai dari D0 sampai D7, itu ya, variabel inputnya adalah D. Kemudian masuk ke dalam rangkaian encoder adalah atau rangkaian logika yang fungsinya menerjemahkan keaktifan salah satu inputnya menjadi urutan bit biner, maka hasilnya ini adalah Y0, Y1, Y2. Ini contoh. Kalau misalkan ada beberapa encoder, ada 4 kali 2, 8 kali 3, kemudian decimal to BCD, priority encoder, maka kalau yang 4 kali 2, jumlah inputnya adalah 4, jumlah outputnya 2. Ini inputnya ada 8, outputnya 3. Kemudian desimal berarti inputnya adalah 0 sampai dengan 9. Kemudian BCD itu berarti A, B, C sama D. Kemudian terakhir adalah priority encoder. Ya, kita contohkan encoder yang pertama adalah 4 kali 2. Ada 4 bit. 4 line input itu ya. 4 line input. Kemudian nanti kita konversi menjadi 2 line output. Nah, kita simbolkan variabel inputnya adalah I, gitu ya. MSB di sini I3, most significant bit, bit yang paling besar nilainya. Kemudian LSB-nya adalah I0. Nah, kalau kita gunakan tabel yang atas, maka MSB-nya sebelah kiri. Kalau kita gunakan tabel yang bawah, MSB-nya sebelah kanan. Boleh atas, boleh bawah. Nanti silahkan dipilih, gitu ya, ketika Anda diminta untuk membuat tabel kebenarannya. Nah, dari sini yang perlu kita catat bahwa setiap satu satuan waktu hanya ada satu line input yang mempunyai nilai 1. Sehingga pada saat line input I0, ya, kita ambil tabel yang atas. Pada saat line input I0 itu bernilai 1, maka input yang lainnya ini perhatikan semuanya 0. Nah, pada saat line input I1, ya, ini bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Pada saat I2 bernilai high atau bernilai 1, yang lainnya juga 0 dan seterusnya. Nah, konversi bentuk outputnya pada saat I0, line I0 yang aktif, maka outputnya adalah 00. Pada saat line I1, outputnya 01. Pada saat I2, 10, dan I3 adalah 11. Selanjutnya, dari tabel kebenaran ini, kita petakan nilai output di setiap kolom, ya, Y0 dan kolom Y1. Dari sini kita buat persamaannya bahwa nilai Y0 itu akan bernilai 1 pada saat terhubung ke I3, eh, I3 itu yang bawah ya, I3 yang sini atau I1 yang tengah ini ya. Jadi untuk Y0 itu ya, output Y0 dia bernilai 1 pada saat line inputnya itu ada di I1, ya, atau I3. Nah,
Maka dari situ nilai Y0 gitu ya, dia akan bernilai 1 ketika line inputnya adalah I1 atau I3. Nah, berikutnya untuk yang kolom Y1 rangkaiannya bernilai 1 saat line inputnya adalah I2 atau I3. Sehingga gambar rangkaian yang di sebelah kanan Y1 ini akan bernilai 1 pada saat terhubung ke line input I2 atau I3. Sudah ya, rangkaian encoder sesederhana ini. Berikutnya untuk encoder 8 kali 3 ya. Jumlah inputnya ada 8 mulai dari 0 sampai I7 gitu ya. Kemudian jumlah outputnya adalah Y0, Y1 dan Y2. Sama untuk MSB maka nilai tertinggi atau di sini kita simbolkan I7. Kemudian kalau kita pakai tabel atas, maka I7 sebelah kiri, ya MSB-nya. Kalau kita pakai tabel bawah, I7 sebelah kanan sebagai MSB. Nah, nanti pada saat salah satu line inputnya aktif, maka yang lainnya aktif high gitu ya, bernilai 1, maka yang lainnya bernilai 0. Pada saat I7 aktif, maka input lainnya bernilai 0, kemudian pada saat yang lainnya ya bernilai contoh ya pada saat I1 I0 ya bernilai 1, yang lainnya ini bernilai 0. Kalau kita ambil contoh I6, maka pada saat I6 ini bernilai high 1, yang lainnya semuanya 0. Nah, konversi untuk outputnya kita perhatikan ya, pada saat I0 itu aktif high, maka terjemahan outputnya adalah 000. Kemudian pada saat I1 ya, ini adalah 001, pada saat I2 010 ya. Kalau kita terjemahkan ini binernya adalah 2 dan seterusnya sampai dia ke I7 ya. Maka Y1, Y2 dan Y0-nya adalah 111. Nah, untuk membuat rangkaian tidak nyamping tapi per kolom. Untuk membuat rangkaian binary encoder, maka Y0 itu adalah 010101 gitu ya. Kemudian Y1 itu 0011 gitu ya. 0011 berarti nanti ingat yang diambil adalah data yang bernilai high atau bernilai 1. Sehingga persamaan rangkaian ketika Y0 ya itu adalah I1, I3, I1 or I3 or I5 or I7. Kenapa? Karena di sini dia bernilai 1 ketika terhubung ke line inputnya adalah I1 atau ke I3 atau ke I5 kemudian atau ke I7. Nah, pada saat Y1 berarti nanti di sini dia, nah ini deretan 2 berarti I2, I3, kemudian selanjutnya adalah I6, I7. Dan terakhir untuk Y2, ini line outputnya bernilai 1 ketika terhubung ke input yang I4, 5, 6, 7. Nah, ini mempermudah kita atau kalau kita biasanya membuat, ingat nggak kalau kita bikin tabel itu ya, tabel kebenaran yang versinya ke bawah, maka paling kanan LSB-nya itu adalah 010101. Nah, yang berikutnya sebelah kirinya adalah 001 10011. Nah, berikutnya lagi adalah nolnya 4 ya, kemudian satunya 4. Berikutnya lagi nanti adalah untuk yang tabel 16 kali 4. Di sini kita perhatikan bahwa ya kita simpulkan Y3 nolnya 8 ya, satunya 8. Nah, nanti untuk tabel kebenaran ini ketika kita konversi ke dalam bentuk rangkaian, maka encodernya adalah, nah ini perhatikan pola yang ini masih sama ya, karena 01. Berarti yang diambil digit satunya berarti hanya 1 ya, kemudian 3 5 7 ya. 9 ya. 01 diambil digit satunya dari sini ya. Yang diambil adalah yang warna biru, berarti ini 1, kemudian 3 5 7 gitu ya. Kemudian 9 ya, 11 13 dan seterusnya. Oke. Berikutnya ini adalah desimal to BCD. Nah, desimal itu adalah 0 sampai dengan 9, BCD
kita konversi mulai dari A, B, C, D. A itu adalah LSB, kemudian D itu MSB. Ketika inputnya di sini adalah desimal 0, gitu ya, tabel sini 0, maka konversinya adalah 0000, gitu ya. Kemudian dan seterusnya sampai 7, misalkan 0, gitu ya, 111, kemudian yang 9 adalah 1001. Untuk membuat rangkaian yang sebelah kanan ini berdasarkan kolom. Ingat, untuk rangkaian encoder A itu ya, itu berarti dihubungkan dengan 13579, sehingga ini adalah 1, kemudian 3 itu diambilkan dari sini, kemudian ini adalah 5, kemudian 7, artinya 9. Dan seterusnya ya, untuk yang D ya, nilai untuk rangkaian D itu hanya bernilai 1 pada inputnya line 8 dan 9, sehingga di sini OR-nya hanya 8 dan 9. Nah, ini contoh untuk IC yang menggunakan decimal to BCD encoder 74147. Oke, saya rasa cukup untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.